warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua di rumah yang saat ini masih semangat, masih lancar puasanya dan pastinya masih tetap terus belajar ya. Ya, dan di hari ke-9 ya puasa Ah, ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa penuh energi ya untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, sore ini kita ingin mengajak teman-teman semua berdiskusi membahas tentang hal-hal penting terkait dengan pendidikan anak maupun peran kita sebagai orang tua. Nah, mungkin topik kita pada sore ini adalah kita akan diskusi tentang kriteria sekolah Oke. yang bagus ya, yang baik menurut orang tua. Nah, jadi sebagai orang tua tentunya kita berharap bahwa bisa memberikan yang terbaik ya buat anak, dan yang terbaik buat anak setiap orang punya versinya masing-masing, punya eh, model dan rujukannya masing-masing. Nah, jadi mungkin yang baik menurut si A itu belum tentu baik menurut si B, tapi kita akan discuss tentang hal itu. Nah, kalau menurut Coach Dewi sendiri, sekolah yang ideal ya buat anak, mungkin kita batasi dulu ya, anak usia dini kali ya. Usia dini. Nah, kira-kira kalau menurut Coach Dewi, idealnya sekolah yang baik itu seperti apa bentuknya? Iya, kalau menurut saya pribadi ya, ketika mulai hunting nih sekolah untuk anak usia dini, maka hal pertama yang ingin saya gali lebih dalam adalah seperti apa nanti kurikulum yang diberlakukan selama anak ke sekolah di sana. Tentunya ini penting agar kemudian bisa menyelaraskan dengan pola pendidikan yang dijalankan di rumah. Jadi biar selaras ya. Iya. Ada apa pembelajaran atau pengajaran yang dilakukan di sekolah itu bisa terus berkesinambungan ketika anak ada di rumah, karena seperti yang kita tahu anak akan lebih banyak berada di rumah ketimbang di sekolah. Nah, biar si anak kemudian tidak bingung dan kemudian tetap terus membawa pola pengajaran ini, maka saya sebagai orang tua, hal utama yang akan saya lakukan adalah mencari tahu cocok nggak nih kurikulum yang diajarkan di sekolah dengan pola yang saya terapkan di rumah. Iya. Tapi kan kalau misalnya kita bicara kurikulum, namanya kurikulum sekolah kan cenderung sama ya. Artinya contoh misalnya mungkin ya kalau untuk TK itu ya pasti di situ diajarin nyanyi, menari, mewarnai, menggambar. Kemudian kalau sudah SD ya pasti diajarin, dikenalin bagaimana menulis, membaca, berhitung. Hampir nggak ada bedanya sih sebenarnya kalau diperhatikan. Iya. Ya, jadi dari proses menggali kemudian mencari tahu seperti apa bentuk kurikulumnya, kita juga sambil mencari tahu ya kira-kira dari kurikulum yang coba diterapkan di salah satu sekolah itu value yang ditawarkan atau pembeda dengan sekolah yang lain apa. Nah, saya percaya sebagai orang tua modern di zaman sekarang tentunya wawasannya luas ya tentang model belajar maupun penerapan pendekatan pembelajaran kepada anak usia dini. Jadi pastilah ada beberapa harapan atau ada bekal-bekal pengetahuan yang sudah dimiliki oleh orang tua yang itu dia tahu bahwa kalau pendidikan modern saat ini tentunya mengedepankan beberapa hal selain kemudian pendidikan pengajaran yang model klasikal seperti itu. Oh, jadi dicari ini ya, artinya kalau misalnya ini ada 5 sekolah, kemudian kurikulumnya hampir mirip, nah kira-kira dari kelima sekolah itu mungkin mana yang beda sendirilah, artinya kurikulum nasional mungkin pasti ya, tapi mungkin ada tambahan-tambahannya itu yang bisa jadi faktor pertimbangan Faktor ya. pertimbangan. Nah kalau saya sendiri sih sebenarnya milih sekolah itu kurikulum iya, cuman yang kesekian lah, lebihnya ke suasananya itu. Oke. Suasananya Iya, iya. karena kalau suasana belajarnya tidak kondusif, mau kurikulum sebagus Sebagus apa? apapun juga sih sepertinya tidak akan bagus. Contoh begini, misalnya suasana itu yang pertama, eh, sekolah tuh idealnya sih lokasinya tenang gitu, jadi tidak terlalu Gaduh atau bising gitu kan. ramai ya. Nah, jadi dulu waktu ingat ya waktu TK, waktu SD itu
karena sekolahnya dekat jalan raya itu kan kendaraan lalu lalang ya pasti kedengaran ya sampai ke dalam pasti kelas. hampir setiap kali kendaraan lewat ataupun misalnya ada klakson itu jadi mau nggak mau kan yang namanya anak-anak kan tertarik gitu. Ada apa sih, ada apa sih, ada apa sih, jadi cukup mengganggu sih. Jadi pengennya sih sebenarnya kalau ada sekolah ya dia tidak terlalu dekat dengan jalan supaya nanti kemudian tidak terlalu bising, tidak terlalu ribut dan anak-anak bisa konsentrasi belajar. Terkait dengan lingkungan, yang kedua itu adalah suka sih dengan sekolah yang asri gitu loh. Maksudnya kan kadang-kadang kan beberapa sekolah itu karena mungkin beranggapan ya modern itu harus semuanya serba gedung. Nah, kalau saya malah tertarik dengan sekolah-sekolah alam itu. Jadi mungkin karena memang ini ya sukanya di alam, jadi ya tertariknya sih dengan lingkungan-lingkungan seperti itu. Mungkin tepatnya ini kok. Jadi kan karena memang pendidikan anak usia dini itu di mana anak ya kebutuhannya memang kan masih bereksplorasi. Jadi semakin lingkungan belajarnya itu sealami mungkin, maka proses belajar anak bisa dilakukan dengan lebih maksimal. Misalkan ketika dia butuh bereksplorasi dengan tanaman, ada nih tanaman yang akan dia pelajari, bukan kemudian ditampilkan dikasih lewat gambar ya. Jadi kelihatan betul-betul Iya, anak iya. bisa melalui pengalaman secara langsung ya, tanpa kemudian ada media yang mewakilinya. Nah itu dia, itu kan pasti seru kan kalau misalnya mungkin anak-anak belajar tentang lingkungan sekitar, dia bisa langsung praktek gitu kan. Jadi misalnya oke, kita belajar tentang kupu-kupu. Jadi kupu-kupu bukan hanya sesuatu yang ada di buku, di textbook ataupun Tiga misalnya dimensi. tiga dimensi. Ya mau sesanggih apapun, misalnya mungkin sekolah itu pakai layar LCD dan sebagainya, nggak akan seseru kalau misalnya anak-anak diajak ngejar kupu-kupu gitu Secara langsung. di tempatnya langsung. Iya sih. Nah selain tadi ya, oke, ya nggak apa-apa sih ya, beda ya. Nah apalagi kalau misalnya selain kurikulum? Lebih ke apa ya? Kalau bicara tadi suasana, mungkin ada hal yang kadang susah diungkapkan tapi cukup terwakilkan lewat rasa. Jadi ada kehangatan, ada harmonisasi di dalam ramah ya. Jadi bukan sekedar ya karena dia guru sekolah pendidikan anak usia dini yang kemudian dia berusaha meramahkan dirinya, tapi memang bawaan alaminya sebagaimana dia mencintai, menyukai dunia anak-anak. Nah itu dia itu. Sekalipun tuntutan dia adalah mengajar, tapi naluriah sebagai seorang manusia yang mencintai dan menghargai anak-anak itu keluar dengan alami sehingga terlihat tidak dibuat-buat. Iya, jadi kan ada tuh misalnya mungkin ya dia guru tapi ya sebatas menjadikan guru itu sebagai profesi. Ya betul-betul tidak menjiwai gitu ya, tidak menjiwai. Jadi ya yang penting mengajar, yang penting mengawasi, mengayomi itu. Padahal sebenarnya anak-anak itu butuh lebih dari itu kan, khususnya kan anak usia dini itu. Jadi ya mereka butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh teman, butuh sentuhan butuh sentuhan. Nah jadi pasti akan sangat menyenangkan tuh kalau sekolah kemudian bisa memberikan hal-hal yang seperti itu. Tidak hanya tadi ya kurikulum ya, tapi lingkungan juga ya dong. Dan para pengajarnya juga adalah orang-orang yang mengajar dengan hati ya, punya visi ke depan. Ya, oke. Saya nggak tahu teman-teman pendapatnya seperti apa. Boleh misalnya kalau punya pendapat apa sih kriteria sekolah yang menarik buat teman-teman, boleh share di kolom komentar ya. Oke, thank you for watching. Bye bye.